Perkenalkan, saya Farhan Alfaridi dengan NIM 23020101078 akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya untuk ulangan akhir semester yang berjudul Analisis Manajemen Risiko SDM, Studi Kasus Happy Fresh Traders dan Urban Here. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama, manajemen risiko SDM, proses sistematis untuk mengidentifikasi, penilaian, dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan, menganalisis risiko sumber daya manusia yang dihadapi, proses rintisan, dan memberikan rekomendasi mitigasi. Yang pertama ada identifikasi risiko. Berdasarkan studi kasus, beberapa risiko sumber daya manusia yang teridentifikasi adalah 1. Tingkat pengunduran diri tinggi, yaitu kehilangan karyawan yang berpengalaman dan berdampak pada produktivitas. Yang kedua, kesulitan mendapatkan talenta terbaik, persaingan ketat dalam pasar tenaga kerja. Yang ketiga, ketidaksesuaian budaya, yaitu karyawan tidak cocok dengan nilai-nilai perusahaan. Yang keempat, karyawan pengembangan karir, karyawan merasa tidak mampu memiliki untuk berkembang. Yang kelima, ketidakpuasan kerja, yaitu faktor-faktor seperti kompensasi lingkungan kerja atau manajemen yang kurang efektif. Lalu ada penilaian risiko. Untuk setiap risiko yang diidentifikasi, kita perlu menilai. Yang pertama, kemungkinan terjadi, yaitu seberapa besar peluang risiko tersebut terjadi. Lalu yang kedua ada dampak, seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan jika risiko terjadi. Lalu contohnya penilaian risiko untuk tingkat pengunduran diri tinggi, kemungkinan tinggi berdasarkan data studi. Lalu dampaknya tinggi, kehilangan talenta, biaya rekrutmen meningkat, penurunan produktivitas. Lalu ada strategi mitigasi. Setelah menilai risiko, kita perlu mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau dampaknya. Berikut adalah beberapa contoh mitigasi risiko berdasarkan studi kemampuan, berdasarkan studi kasus. Yang pertama, tingkat pengunduran diri tinggi. Yang pertama, program pengembangan karir yang jelas dan terstruktur. Sediakan jalur karir yang jelas, seperti pelatihan, mentoring, dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Yang kedua, kompensasi dan benefit yang kompetitif, yaitu tawarkan gaji yang sesuai dengan pasar, tunjangan menarik, insentif kinerja, dan fasilitas yang relevan. Yang ketiga, lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Ciptakan suasana kerja yang nyaman, kolaboratif, saling menghargai, dan terbuka terhadap perbedaan. Yang kelima, program apresiasi dan pengakuan karyawan. Berikan penghargaan atas pencapaian seperti umpan balik positif dan kesempatan untuk berkontribusi lebih. Lalu selanjutnya ada kesulitan mendapatkan talenta terbaik. Yang pertama, strategi rekrutmen yang efektif, yaitu gunakan berbagai saluran rekrutmen, contohnya seperti online, job fair, atau jejaring sosial. Bangun hubungan dengan universitas dan optimalkan proses rekrutmen. Selanjutnya ada branding perusahaan yang kuat. Bangun citra perusahaan yang positif, tunjukkan nilai-nilai perusahaan dan
promosikan budaya kerja yang menarik. Lalu proses wawancara yang komprehensif. Lakukan wawancara yang mendalam untuk menilai keterampilan, pengalaman, dan kesesuaian budaya calon karyawan. Lalu selanjutnya ada ketidaksesuaian budaya. Proses rekrutmen yang lebih fokus pada kesesuaian budaya, yaitu tanyakan pertanyaan yang menggali nilai-nilai calon karyawan. Berikan informasi jelas tentang budaya perusahaan dan libatkan dalam proses wawancara. Lalu ada program orientasi yang komprehensif. Perkenalkan budaya perusahaan, nilai-nilai, dan harapan kepada karyawan baru. Selanjutnya ada kurangnya pengembangan karir. Yang pertama, program pelatihan dan pengembangan yang relevan. Sediakan pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, workshop, atau seminar yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan perkembangan industri. Selanjutnya yang kedua ada kesempatan mentoring dan coaching. Pasangkan karyawan dengan mentor atau coach yang berpengalaman untuk memberikan bimbingan dan dukungan. Yang ketiga, jalur karir yang jelas dan transparan. Informasikan jalur karir yang tersedia, persyaratan promosi, dan peluang pengembangan diri. Selanjutnya ada ketidakpuasan kerja. Survei keputusan karyawan. Kumpulkan umpan balik dari karyawan tentang berbagai aspek pekerjaan seperti kompensasi, lingkungan kerja, manajemen, dan peluang pengembangan. Selanjutnya ada tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik karyawan, seperti lakukan perubahan yang diperlukan berdasarkan hasil survei dan umpan balik karyawan. Selanjutnya ada komunikasi yang terbuka dan transparan. Bangun komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan. Berikan informasi yang jelas dan jujur, serta dengarkan keluhan dan saran karyawan. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Yang pertama, implementasi. Penyusunan rencana aksi setelah strategi mitigasi risiko SDM dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana aksi yang detail dan terukur. Rencana ini mencakup yang pertama, tugas dan tanggung jawab, yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap tindakan mitigasi. Yang kedua, jadwalkan waktu. Kapan setiap tindakan mitigasi harus diselesaikan. Yang ketiga, anggaran. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tindakan mitigasi. Yang kelima, sumber daya. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan, seperti manusia, material, atau teknologi. Lalu selanjutnya ada komunikasi dan sosialisasi. Rencana aksi yang telah disusun perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait, terutama karyawan yang akan terlibat dalam pelaksanaan strategi mitigasi. Tujuannya adalah agar semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing serta mendukung implementasi rencana aksi. Selanjutnya ada pelaksanaan. Tahap implementasi adalah tahap di mana rencana aksi dijalankan. Tim yang bertanggung jawab pelaksanaan tindakan mitigasi sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Selama proses implementasi penting untuk memastikan yang pertama, ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan harus tersedia tepat waktu dan jumlah yang cukup. Yang kedua, koordinasi. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait sangat penting untuk memastikan implementasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada monitoring. Kemampuan implementasi harus dipantau secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan. Yang kedua ada evaluasi.
Pengumpulan data setelah implementasi berjalan selama periode waktu tertentu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas strategi mitigasi. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data yang relevan, seperti 1. Tingkat pengunduran diri. Apakah tingkat pengunduran diri karyawan mengalami penurunan setelah implementasi strategi mitigasi? Yang kedua, kepuasan karyawan. Apakah tingkat kepuasan karyawan meningkat? Yang ketiga, produktivitas karyawan. Apakah produktivitas karyawan meningkat? Yang keempat, biaya rekrutmen. Apakah biaya rekrutmen menurun? Selanjutnya ada analisis data, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi. Yang pertama, efektivitas strategi. Seberapa efektivitas strategi mitigasi yang telah diimplementasikan dalam mengurangi risiko SDM. Yang kedua, area perbaikan. Area mana yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Lalu selanjutnya ada tindakan korektif, yaitu berdasarkan hasil evaluasi. Tindakan korektif perlu diambil untuk memperbaiki strategi mitigasi yang kurang efektif atau menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Tindakan korektif ini berupa perubahan strategi. Jika strategi mitigasi terbukti tidak efektif, perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian. Yang kedua, peningkatan implementasi. Jika implementasi strategi kurang optimal, perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan. Yang ketiga, pelatihan dan tambahan. Jika karyawan membutuhkan pelatihan tambahan untuk mendukung implementasi strategi, perlu disediakan pelatihan yang relevan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Yang pertama, manajemen risiko SDM atau sumber daya manusia adalah proses penting untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan rintisan. Yang kedua, dengan mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko secara proaktif di perusahaan dapat mengurangi dampak negatif dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Terima kasih. Semoga strategi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan inspirasi dalam pengembangan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.